Shalom. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach, selamat datang, selamat kita beribadah. Saat ini biarlah kita mau beribadah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan rasa takut kepada Bapa Yahweh, terlebih dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadirat Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati kita mau angkat pujian Tuhan yang kudus. Sama-sama kita mau katakan Tuhan yang kudus.
masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan karena kuat hebat gagah kami, tetapi semata-mata karena Engkau Tuhan. Engkau yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Saat kami susah, senang, Tuhan, Kau selalu menyertai langkah kami. Dengan apa dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu, selain dengan kami memberikan diri kami, Tuhan, untuk menjadi korban syukur yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan-Mu. Kuduskan setiap kami, Aba Yahweh, setiap hati kami, pikiran kami. Berikan kami hikmat pengertian-Mu, Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami siap berglori, memuji, membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMasiah kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita masih tetap bangkit berdiri saudara, karena kita mau berglori, bergirang-girang membesarkan nama Yahweh. Amin, amin, haleluya. Kita angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur, haleluya. Tanggalkan setiap kasih, setiap lelah kita mau datang kepada Allah. Masuk gerbangnya bersyukur, haleluya. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji lihat tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Yes, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Katakan, Yeshua Yahweh Elohimku. Yeshua Yahweh Elohimku. Amin. Pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Tuhan baik. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh yes. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan kita, katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik saudara. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Ada sukacita saudara? Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati kepikiran kita untuk kita dapat menerima roti yang hidup yang berasal daripada Tuhan. Seringkali kita mendapatkan persoalan dalam kehidupan kita, namun kita tidak tahu bagaimana cara mengatasi. Oleh sebab itu saya mau ajak kita semua untuk datang sujud di altarnya, karena dari sanalah kita boleh memperoleh apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita mau angkat pujian, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altar. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu, anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya jemput kita kembali berdiri dan kita angkat pujian dengan hati. Bila hati terasa berat, tak seorang pun dapat mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
altarnya. Sekali lagi kita sama-sama katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami ingin menerima anugerah-Mu, terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahkan kami. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat di altarnya. Sujud di altarnya. Haleluya. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Berbicaralah lagi Tuhan, karena perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, di dalamnya kami harus membawa kemuliaan bagi nama-Mu lebih lagi dari hari-hari yang lampau. Silahkan Tuhan berkarya dan pakai hidup kami demi kemuliaan-Mu. Bukan karena kami hebat, tapi karena roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Engkau yang ada di dalam kami adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Silahkan nyatakan kebaikan-Mu, karakter-Mu yang indah ke tengah-tengah dunia melalui hidup kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yeshua HaMasiah yang memberikan firman dahsyat kepada kami untuk perjalanan hidup kami selanjutnya. Kami menyambut firman Tuhan dengan sepenuh hati, dan kami persembahkan pujian penyembahan kami dengan segenap hati bagi kemuliaan-Mu demi nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silahkan duduk Ibu Bapak dan Saudara. Shalom. Haleluya. Ya. Kerajaan surga atau keluarga surga. Oke, Ibu Bapak dan Saudara, bertahun-tahun mungkin kita orang Kristen dan kebanyakan orang Kristen diajari bahwa mereka tidak layak dikasihi Tuhan.
bahwa mereka adalah makhluk yang berdosa, menyedihkan, harus memohon belas kasihan Tuhan terus-menerus, yang dianggap Tuhan itu hakim yang marah, sangat benci kepada mereka, kepada kita orang-orang yang berdosa ini, karena kita terus-menerus berdosa, dan yang akan menghukum, memusnahkan kita karena begitu tidak berguna. Kita diajarkan tentang apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan benci. Kita terus-menerus dibebani untuk melakukan upaya berdasarkan kemampuan kita untuk melakukan apa yang Tuhan suka dan menghindari apa yang Tuhan benci sebagai syarat kelayakan diterima oleh Dia, syarat kelayakan dikasihi oleh Dia. Padahal Dia mengasihi tanpa syarat. Amin. Saudaraku, ini yang seringkali kita nggak mengerti. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Mungkin kita nggak ngerti apa sih ku terima anugerahnya. Kita pikir ku terima anugerahnya itu karena kita layak, kita bisa sujud di hadapannya. Kalau kita nggak layak, kalau kita nggak hebat, kita nggak bakalan diterima sujud di hadapannya. Kita pikir begitu, saudaraku. Padahal bukan begitu. Saudara nggak layak, saya nggak layak. Tapi Dia yang sudah mengasihi kita lebih dulu, amin. Nah, ini yang seringkali kita nggak paham, saudara-saudaraku. Hari ini saya harap saudara-saudara lebih mengerti, lebih memahami bahwa ternyata ada anugerah besar, ada kasih yang melampaui segala akal, saudara-saudara. Kasih ini yang telah menerima saudara. Ayo, setelah saudara diterima, sekarang Dia ubah hidupku, barui hatiku. Supaya apa? Supaya dari hidupmu, dari hidupku, dari hatimu, dari hati saya keluar sesuatu yang indah bagi orang-orang di sekitar kita, saudara-saudaraku. Jadi kata anugerah itu seringkali waktu dinyanyikan dalam lagu ini sepintas aja kita pikir itu bukan anugerah. Kita pikir anugerah itu karena kita layak. Saya layak ya, saya bisa sujud di hadapan Tuhan. Kalau saya orang berdosa, saya nggak mungkin sujud di hadapan Tuhan. Loh, tidak loh saudara. Wanita yang berdosa itu dia sujud di hadapan Tuhan. Berzina loh, sujud di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak menendang dia. Saudara ngerti ya sekarang ya? Coba buka hati saudara, supaya jangan sampai kita terus-menerus dibebani oleh Torah, Torah bukan berarti Torah yang salah, Torah legalisme, saudara-saudaraku, yang membuat saudara akhirnya kepayahan dalam menjalani kehidupan. Saudara, kerajaan surga atau keluarga surga? Kita baca dulu ayat-ayatnya ya. Oke, kita baca. Mohon maaf sebentar. Ini terlalu kecil ya, saudara. Mohon maaf ya, terlalu kecil. Saudara buka dalam kitab suci saudara juga boleh, ILT ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. 28, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Nah, ini Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ini kisah tentang penciptaan. Dan ketika manusia yang diciptakan itu berdosa, Tuhan tidak tendang, Tuhan tidak binasakan manusia, Tuhan tidak ciptakan makhluk yang lain. Mengapa? Kita sudah tahu, karena yang diciptakan seturut citranya dan rupanya hanya manusia. Tidak ada makhluk lain yang diciptakan Tuhan menurut citranya dan rupanya. Tidak ada, saudara-saudaraku. Kalau dia binasakan manusia lalu ciptakan yang lain, pasti udah beda. Tidak seturut citranya lagi. Karena yang satu-satunya seturut citranya adalah cuma manusia. Betul ya? Saudara, ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya. Kita manusia akan melahirkan manusia. Nggak mungkin kita melahirkan buaya. Buaya darat, Pak. Saudara-saudara, iya kan? Itu yang secitra dengan kita. Nggak mungkin kita melahirkan domba, itu nggak secitra dengan kita.
Dan kalau Tuhan menciptakannya secitra dengan dia, berarti nggak ada yang lain. Kalau ini dibinasakan, berarti nggak ada lagi yang secitra dengan dia. Nah, saudara, kita mungkin bertanya-tanya nih, tatanan surgawi itu sebetulnya keluarga atau kerajaan sih? Nah, ini pertanyaan yang menggelitik hati saya dan saya coba sharingkan kepada saudara. Itu keluarga atau kerajaan sih? Dua-duanya, saudara. Tapi kita harus perhatikan firman ini ya. Ya, lebih banyak ayat yang menyatakan itu kerajaan. Lebih banyak ayat yang menyatakan itu kerajaan. Tatanan kerajaan surga itu, alam surgawi itu adalah kerajaan. Kerajaan. Karena untuk kata kerajaan surga saja dalam perjanjian baru itu ada 35 kali. Ya, contohnya nih, contohnya aja ya, contoh saja saudaraku. Ya, Matius 3 ayat yang kedua. Dan seraya berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Matius 4 ayat 17. Sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dengan berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah mendekat. Doa Tuhan Yesus nih, Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Jadi konsep mengenai kerajaan surga itu banyak didengungkan oleh kitab suci kita. Ya saudara, dan kerajaan Elohim itu ada 73 kali dalam perjanjian baru. Contoh satu saja atau dua ini ya, Matius 6 ayat 33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Ini artinya apa? Ada kerajaan surga di mana Elohim menjadi raja, jelas? Oke ya. Jadi konsep mengenai kerajaan itu banyak diutarakan oleh kitab suci kita. 12 ayat 28, Matius 12 ayat 28. Namun jika aku mengusir roh-roh jahat dengan roh Elohim, maka kerajaan Elohim telah datang atasmu. Ya, sekali lagi. Jadi konsep tentang kerajaan ini lebih banyak dibandingkan ini. Tidak ada ungkapan keluarga surga, itu nggak ada ternyata dalam perjanjian baru. Keluarga surga yang definite gitu, bilang keluarga surga itu nggak ada, saudaraku. Udah dicari-cari nggak ada. Yang ada hanya Bapak surgawi. Nah kalau Bapak itu Bapak surgawi, kita anak-anaknya berarti kita keluarga surgawi, betul ya? Yang ada itu coba itu saudaraku. Kita ambil contoh misalnya satu saja nih, Matius 6 ayat 14 saja, yang ini nggak usah nih. Ini semua tentang Bapak surgawi ini saudara. Coba Matius 6 ayat 14 saja. Sebab jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapak surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Nah, ini ayat hati-hati saudaraku ya. Ini ayat masih dalam alam Torah. Jadi Tuhan Yesus memberi pengajaran kepada orang banyak yang hidup dalam Torah. Syarat kamu diampuni itu kamu harus mengampuni. Itu syarat yang ada dalam Torah. Tapi setelah kematian Hamasyah Yesua, kamu diampuni, nggak perlu pakai syarat apa-apa. Begitu kamu percaya saja, kamu diampuni. Nah ini jangan sampai saudara salah ya. Saya pernah khotbahkan ini saudaraku. Oke, nanti juga ada anak-anak Bapak. Ini satu kali ada tertulis dalam Matius 5 ayat 45. Anak-anak Bapak. Dalam Matius 5 ayat 45. Supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kalau saudara jadi anak-anak Bapak, berarti kita dalam satu keluarga ya. Betul ya? Bapak itu Bapak surgawi, berarti kita keluarga surga, betul ya? Oke ya? Karena kita jadi anak-anak. Oke, nah. Oke. Lalu kita adalah saudara-saudaranya Yesua. Yesua itu sebagai yang sulung. Ini ada beberapa kali, tapi kita coba angkat saja Matius 12 ayat 50. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dia adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan dan ibuku. Nah, kita jadi saudara, kita jadi keluarga surgawi nih saudara ya. Lalu ayat pasal 25 ayat 40. Dan seraya menanggapi, raja itu berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini. Nah Tuhan Yesus menganggap orang-orang miskin, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang tidak berpakaian, orang-orang yang berkekurangan, ya, orang-orang yang lapar, orang-orang yang sakit, itu adalah saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesua. Berarti Yesua sebagai putra tunggal Bapa punya saudara-saudara. Ini ada keluarga nih. Nah, saudara, ya, terbersit di sana bahwa ada keluarga surga. Roma 8 ayat 29.
Sebab mereka yang telah Dia kenal sebelumnya juga telah Dia pratetapkan serupa dengan gambar putranya, sehingga Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kelihatan lagi ya, Bapak putra sulung, putra tunggal jadi putra sulung karena mengadopsi kita sebagai anak-anak. Ada keluarga surga. Nah, jadi saudara-saudaraku, konsep tentang keluarga surga itu adalah konsep yang implisit saja ya. Sedangkan yang eksplisitnya itu adalah kerajaan surga. Itu benar-benar tertulis, tersurat jelas. Sedangkan keluarga itu hanya tersirat. Betul ya? Karena nggak ada ungkapan keluarga surga. Tersirat ya. Nah, jadi kerajaan surga itu benar-benar eksplisit diwartakan secara alkitabiah, sedangkan keluarga surga secara implisit saja. Namun demikian, anehnya janji pemulihan di akhir perjanjian lama dan di awal perjanjian baru justru tentang keluarga surga. Jadi janji pemulihan di akhir perjanjian lama dan di awal perjanjian baru itu tentang pemulihan keluarga surga. Coba kita baca ya, Matius 4 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca, 2, 3. Dan Dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak terhadap bapak-bapaknya, sehingga Aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Kalau tidak terjadi pemulihan keluarga, maka Tuhan akan memusnahkan bumi. Dan ini yang disebut Dia ini adalah Yohanes Pembaptis. Dia akan mendahului Hamasya, lalu Dia akan memberitakan pertobatan supaya setiap anak itu berbalik kepada. Dan mulai dari berita Yohanes Pembaptis itu, selanjutnya pemulihan itu adalah pemulihan tentang keluarga surgawi, saudara-saudara. Di akhir perjanjian, ini ayat terakhir loh dalam perjanjian lama. Maleakhi 4 ayat 6 ini saudara buka dalam kitab suci saudara, itu adalah ayat terakhir perjanjian lama. Lalu di awal pelayanan Yohanes Pembaptis, Lukas 1 ayat 17 dikatakan begini. Dan Dia, Yohanes Pembaptis, akan berjalan mendahului Dia, Hamasya, dalam roh dan kuasa Elia, untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, dan mereka yang tidak taat kepada kebijaksanaan orang-orang benar. Untuk apa? Ketika terjadi pemulihan, maka siaplah umat yang telah disediakan bagi Yahweh. Jadi umat yang akan dipulihkan, yang akan disediakan bagi Yahweh adalah umat yang disebut keluarga surgawi. Karena hati Bapa sudah berbalik lagi. Jadi pemulihan keluarga Daud itu, Daud adalah keluarga yang hancur, berantakan, saudara-saudaraku. Nggak ngerti ya. Daud itu keluarga yang hancur, berantakan karena anaknya aja mau membunuh dia, saudara-saudara. Anaknya saling membunuh. Tapi Tuhan janjikan pemulihan keluarga Daud. Dan itu artinya, kalau sampai tidak terjadi pemulihan, maka Tuhan akan membinasakan bumi ini. Tuhan akan membinasakan. Tapi dari sejak semula, jauh dalam prapengetahuan Tuhan, Tuhan sudah tahu kalau Dia ciptakan manusia sekalipun gagal, nanti akan ada orang-orang yang dipulihkan jadi keluarganya. Waktu Dia ciptakan manusia, Dia merasa berkeluarga dengan manusia. Dia bisa merefleksikan, Dia bisa menduplikasi kasihnya, Dia bisa menduplikasi kebaikannya di tengah-tengah keluarga itu, saudara-saudara. Di tengah-tengah kehidupan Adam dan Hawa serta keluarga yang akan terbentuk darinya. Tetapi ternyata Adam dan Hawa gagal. Tapi Tuhan janji akan terjadi pemulihan. Akan terjadi pemulihan. Saudara-saudaraku, jika Anda melakukan apa yang Tuhan suka dan Tuhan menyukai Anda, ini ajaran yang kita dengar dari dulu, bertahun-tahun. Sebaliknya, jika Anda melakukan apa yang Ia benci, maka Tuhan akan membenci Anda. Ini kan masuk akal, logis, Pak. Ini kan benar, Pak. Tunggu dulu, saudara-saudaraku. Jangan sampai kita terikat pada kehidupan agamani. Ya, kehidupan agamani adalah kehidupan yang diatur oleh hukum-hukum agama. Dalam agamani itu ada hukum-hukum agama. Bahasa kerennya syarat-syarat. Bahasa sonohnya, syarat yang tahu ya, bahasa sonohnya nggak usah disebut lah. Ngerti ya saudara?
yang dekatlah ke situ ya. Nah itu saudaraku. Saudaraku, Tuhan menyayangi Anda itu lebih lagi katanya. Kalau Anda beribadah dengan tekun di gereja, memberi lebih dari 10% pendapatan Anda, dan hidup sebagai warga masyarakat yang bermoral, itu Tuhan baru akan menyayangi Anda. Ini yang ditekankan. Mau disayangin Tuhan? Kalau mau disayangin Tuhan, datang kebaktian setia, kasih perpuluhan, bahkan lebih dari perpuluhan, baru nanti Tuhan sayangin. Bukan gitu, saudara. Tuhan sudah sayangin. Kalau saudara kasih perpuluhan, kalau saudara kasih persembahan, itu karena saudara sedang mencintai Dia, karena saudara lebih dulu disayangi oleh Dia. Amin. Ini harus berubah nih mentalitas ini, saudaraku. Agama mencekoki manusia dengan formula lakukan yang baik, maka Anda akan dihargai Tuhan. Lakukan yang buruk, Anda akan dibenci Tuhan. Ini akan membuat orang Kristen mendasarkan identitas dirinya pada keseimbangan itu, saudaraku. Ketika anugerah datang dan mengatakan tidak peduli apa yang Anda lakukan, Tuhan telah mengasihi Anda dan Tuhan berkenan pada Anda. Wah, ini nggak masuk akal. Ini ajaran Pak Yahya ini nggak masuk akal nih. Nggak masuk akal. Padahal ayatnya ngomong gitu, saudaraku. Ya, bertahun-tahun kita mencantolkan, kita mengandalkan identitas diri kita pada usaha untuk menyenangkan Tuhan dan manusia. Sepanjang tahun, saudaraku, sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun kita merasa bahwa Tuhan senang, Tuhan puas dengan perbuatan baik kita, di mana amal pahalanya kita itu lebih banyak ketimbang salah dan dosa kita. Kita masuk surga karena amal pahala kita, karena kebajikan kita lebih banyak dari dosa-dosa kita. Makanya kalau kita masuk surga itu gara-gara amal kita lebih banyak dari kebaikan, dari dosa-dosa kita. Apakah itu konsep Kristen, saudara? Itu konsep agamani, saudara. Itu bukan konsep Kristen. Agama di dunia itu seperti itu. Kalau Anda berbuat lebih banyak kebaikan, Anda akan masuk surga. Tapi konsepnya Tuhan adalah, saudara, kalau itu, perlu nggak Tuhan datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib? Kalau konsepnya begitu, perlu nggak? Halo, saya tanya, perlu nggak Yesus harus mati? Yesua harus mati di atas kayu salib? Perlu nggak? Nggak usah, berbuat baik aja, saudara-saudaraku, cukup masuk surga kok. Bener nggak? Kenapa dia harus datang ke dalam dunia? Karena dia tahu saudara nggak akan mampu. Saudara nggak akan mampu. Makanya dia datang ke dalam dunia ini untuk berkorban demi saudara. Nah, setelah ada korban demi saudara, ayo kita datang kepadanya dengan percaya supaya perubahan-perubahan itu secara progresif terjadi dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Semakin hari semakin indah, semakin jadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Oke. Jadi ya, bukan itu yang sebetulnya harusnya terjadi ya. Jadi jangan sampai saudara-saudara merasa terhibur dan berpikir bahwa saudara sudah berbuat lebih banyak kebaikan, pasti dijamin surganya karena kebaikan saudara telah mengalahkan dosa-dosa saudara. Enggak. Percaya pada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Itulah yang membuat saudara akan masuk surga gitu. Jadi satu-satunya yang menyenangkan Tuhan adalah beriman kepadanya, percaya kepada Yesua. Beriman pada usaha sendiri untuk jadi benar bukan iman yang menyenangkan Tuhan. Sebesar apapun kepercayaan saudara itu, identitas diri saudara harus ditemukan dalam Hamasiah Yesua, bukan dalam usaha dan kebaikan saudara. Amin. Amin. Identitas diri saudara harus saudara temukan dalam Hamasiah Yesua. Saudara harus hidden in Christ. Saudara harus sembunyi di balik tudung, dalik tutup pendamaian itu. Aman, saudara. Ya, nah ini saudara-saudaraku. Jadi ini yang harus kita pahami. Yuk lanjutkan lagi dengan ini. Oke, kalau begitu, kalau memang ini ya, kerajaan surga itu ternyata itu yang lebih didengungkan.
Nah, kalau kerajaan itu sistemnya apa, saudara-saudaraku? Oke. Ya, oke. Yuk, sekarang kita lihat pemulihan Tuhan. 3 kata penting dalam masa penciptaan tadi. Yang pertama adalah kata selem, kata citra. Selem, ini termuat bukan saja pada ayat 26. Ayat 26 mengatakan, "Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami." Ya, ada kata citra ya. Tapi juga pada ayat 28. Ayat 27. Ya, citra. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Ini lagi nih, citranya ya, citranya. Jadi ada bukan hanya ayat 26, tapi ayat 27 juga menyebut tentang citra. Apa ini citra? Citra lebih bermakna pada lembaga secara spiritual. Itu citra. Citra itu konsep ya, lebih ke arah pencitraan. Iya, image tapi yang bukan lahiriah gitu, ya. Saudara-saudaraku, itu adalah sifat diri, ya, citra. Nah, lembaga secara spiritual. Bedakan dengan rupa, demut ini hanya termuat pada ayat 26, ya, ayat 26, demut, coba ayat 26. Nah, rupa kami, rupa ini demut, ini selem, ini demut dalam bahasa Ibrani-nya ya. Nah, kalau demut itu hanya ada di sini, ya, di ayat 27-nya nggak ada. Ya, ini hanya termuat pada ayat 26, lebih bermakna lembaga secara fisik, tampilan luar. Jadi tampilan luar manusia harus dibentuk dari debu tanah, kemudian muncul tampilan luarnya, tapi citranya adalah citra ini anak dari Sang Pencipta. Ini Bapak Pencipta. Manusia yang dibentuk itu anak gitu, saudara-saudaraku. Keluarga, itu citranya, saudara-saudaraku. Ya, nah, saudara-saudaraku, jadi citranya adalah diawali dari Tuhan sendiri. Bapa, Putra, Roh Kudus itu sebuah keluarga yang saling mengasihi, tidak pernah. Saya jadi kaget juga kemarin, istri saya gendong bayi kecil. Ya, jadi saya baru saja dapat cucu kedua, saudara-saudaraku, anugerah Tuhan. Istri saya coba gendong si bayi kecil, sementara kakaknya ada di situ, langsung marah, saudara-saudaraku. Dalam hati ini nggak diajarin, udah selalu dipersiapkan. Nanti sayang dedek ya, sayang dedek ya, sayang dedek ya. Begitu istri saya gendong, dia langsung marah, saudara-saudara. Saya bilang, coba papa yang gendong. Saya yang gendong, marah juga, saudara-saudaraku. Anak yang besarnya ini aneh ya. Ya, itulah manusia yang telah jatuh dalam dosa, saudara-saudaraku. Jadi citra kasihnya tuh udah rusak, saudara-saudaraku. Harusnya kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, ini si Koko ini begitu lihat dedeknya lahir gitu, digendong sama omanya atau opanya, dia nggak akan marah gitu kan. Itu yang harusnya terjadi, saudara-saudaraku. Karena citra Tuhan tuh Bapa, Putra, Roh Kudus nggak pernah saling marah, nggak pernah saling iri hati, nggak pernah. Amin. Amin. Tuhan kita layak disebut Maha Kasih. Kenapa? Karena dari kekekalan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah mengasihi. Kalau Tuhan yang dalam image manusia itu, konsep manusia, Tuhan katanya, Maha Kasih, tapi alone, sorangan wae gitu. Dia bisa mengasihi apa, saudaraku? Dia hanya bisa mengasihi setelah dia mencipta. Kalau kata mereka, dia adalah Maha Pencipta. Dia hanya bisa mengasihi setelah dia mencipta. Kalau begitu, dia bukan Tuhan Maha Kasih. Kalau Maha artinya sebelumnya, dalam kekekalan, dia sudah membuktikan kasih itu seperti apa. Amin. Nah, itu Tuhan kita, saudara. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa mengasihi tanpa pernah ada slack, tanpa pernah ada konflik. Amin. Inilah citra yang dia coba duplikasi kepada ciptaannya manusia, supaya ketika manusia membangun citra itu, yaitu keluarganya itu tidak akan saling mengasihi. Tapi begitu Adam jatuh dalam dosa, Kain iri hati kepada Habel. Nggak ngerti sekarang? Mulanya citra itu rusak. Oke. Nah, saudara-saudaraku, lalu setelah kata citra, ini 3 kata penting. Yang pertama adalah citra maksudnya, yang kedua adalah kata berkuasa. Berkuasa ini rada, ya. Rada itu termuat dalam ayat 26 dan 28. Coba ayat 26. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa. Ini katanya adalah rada.
Radah atas ikan di laut, atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, jangan lupa ya. Dan segala binatang merayap yang merayap di bumi, itu radah. Ayat 28. Dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah, berlipat gandalah, dan penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah. Radah, sama saudaraku, atas ikan di laut, atas burung di udara, dan atas segala semesta sebetulnya ya, yang merayap di bumi, dan seterusnya. Saudaraku, jadi berkuasa ini lebih ke arah otoritas untuk memerintah sebagai raja. Jadi manusia itu akan menampilkan citra dia sebagai pemerintah. Nah, tapi memerintah siapa? Memerintah alam. Katakan, memerintah alam. Bukan memerintah istri. Bukan memerintah suami. Bukan memerintah anak-anak. Anak-anak citra apa yang harus ditampilkan? Citra kasih. Memerintah dengan otoritas itu adalah soal citra Tuhan untuk memerintah yang lain. Ya saudaraku, bukan manusia. Jadi sini nih. Kata beranak cucu itu adalah farah. Farah ini ini beranak cucu. Berlipat ganda itu rabah. Hampir sama tadi ya, radah, ini rabah. Ini lebih bernuansa multiplikasi secara citra. Jadi ketika Tuhan bilang beranak cuculah, duplikasikan citraku ini ya, duplikasi ya, multiplikasikan citraku ini ya, ke tengah-tengah dunia gitu, saudara-saudaraku. Dan ini citranya, meskipun tetap tertampil diwakili dengan multiplikasi rupa. Jadi kalau Adam nanti akan melahirkan, yang keluar anaknya ya ada rupanya seperti debu tanah yang dibentuk Adam kepada Adam itu, saudara-saudaraku, rupanya seperti itu manusia. Seperti ini nih badan saya, mesti pakai baju batik begini, saudara. Dan ini yang Tuhan tekankan utamanya adalah citranya harus tertampil gitu, harus bermultiplikasi, saudaraku, meskipun tetap diwakili oleh multiplikasi rupanya. Oke, yang diduplikasi, yang dimultiplikasi itu keluarga. Sorry, ini ada yang kurang nih. Dan kerajaan, ya. Tapi kerajaan untuk apa? Untuk memerintah. Keluarga itu untuk mengasihi, kerajaan untuk memerintah. Untuk memerintah itu, memerintah siapa? Memerintah ciptaan lain. Termasuk siapa? Manusia yang menolak anugerah. Jadi kalau Tuhan bilang nanti kerajaanku engkau akan turut memerintah bersamaku, itu yang turut memerintah adalah keluarga. Saudaraku, ini kerajaan nih, ada keluarganya raja. Keluarganya raja itu turut memerintah, saudara-saudaraku. Ya, termasuk tentu panglima-panglimanya ya, gubernur-gubernurnya itu turut memerintah, saudara. Itu termasuk dalam area keluarga raja gitu, saudara. Tapi warga negara, tapi lebih jelas lagi istana lah ya. Tapi warga negara ini, saudara-saudaraku, warga negara itu adalah yang diperintahnya, ya. Dan kita nanti akan memerintah dunia bersama dengan Hamasyah. Wahyu 2 ayat 26-27. Siapa yang menang, siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Saudara, jadi kita akan turut memerintah, tapi bukan untuk memerintah manusia yang sesama gitu. Kita bukan, saya bukan untuk memerintah Pak Gersom, saya bukan untuk memerintah Pak Dewan gitu. Pak Dewan, awas ya kalau nggak melakukan ini ya, saya hukum nanti. Enggak, bukan begitu, saudara-saudaraku. Tapi kan kita sering ngegocap ya, saudara-saudara, ya, untuk menjatuhkan sesama kita. Itu yang nggak boleh, saudaraku. Itu menghakimi namanya, saudaraku. Coba kita baca dulu Wahyu 20 ayat 4. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan menghakimi, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasyah selama 1000 tahun.
Orang-orang yang seperti ini, yang setelah diubah hidupnya, perjalanan hidupnya tergantung pada anugerah Tuhan, sekalipun harus mengalami sengsara, dia tetap dalam anugerah Tuhan, dan dia kemudian nanti akan turut memerintah bersama dengan Yeshua HaMasiah untuk memerintah seluruh bumi. Bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada HaMasiah akan kita perintah dalam kerajaan 1000 tahun, saudara-saudaraku. Dan pemerintahannya itu dengan tongkat besi. Artinya apa, saudara-saudaraku? Artinya ada sebuah hukum yang diberlakukan. Hukum kerajaan, saudara-saudaraku. 20 ayat 4. Sorry. 20 ayat 4-nya udah ya. Oh, ini tadi 26-nya yang belum ya. Dan siapa yang menang, siapa yang memelihara sampai akhir perbuatan-perbuatanku, aku akan memberikan kepadanya otoritas atas bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ya, oke. Nah, jadi saudara-saudaraku, ini udah tadi dibaca, ada keluarga, di sini ada hukum anugerah, dan ada kerajaan. Ini hukum legalistik, tetapi untuk siapa, saudaraku? Dalam hukum kerajaan, terhadap yang diperintah, terhadap warga negara, dilakukan hukum negara yang bersifat legalistik. Misalnya monarki absolut, jadi raja itu berkuasa penuh, tapi ada lagi monarki yang sudah membagi, seperti kekaisaran Romawi itu sudah membagi secara demokratis, saudaraku. Jadi ada senat yang akan berapat gitu untuk memutuskan sesuatu, untuk menghakimi atau mengadili sesuatu. Itu bukan monarki absolut. Kalau monarki absolut, maka hukumnya keluar dari mulut raja. Tapi kalau monarki yang demokratis ini, apa namanya ya? Monarki apa? Nah, itu saudara-saudaraku, hukumnya itu sudah ditata begitu rupa secara demokratis, tapi ini tetap adalah hukum kerajaan namanya. Dan hukum kerajaan itu bersifat legalistik. Artinya hukum itu legal kalau sudah diperkatakan oleh raja atau diputuskan oleh senat, saudaraku, oleh dewan yang memutuskan hukum, maka hukum itu legal. Kalau Anda melanggar hukum yang legal, Anda akan mengalami akibat. Agama-agama sekarang menggunakan hukum ini, hukum yang legal, saudara-saudaraku. Kalau Anda tidak, misalnya, ya, cuci tangan dan sebagainya, gitu, maka Anda akan terkena hukumnya ini, hukumnya ini, hukumnya itu. Kalau Anda tidak melakukan ini, hukumnya itu. Tidak melakukan ini atau melanggar ini, hukumnya itu. Saudara-saudara, itulah hukum kerajaan, saudara-saudaraku. Ya, termasuk hukuman mati. Warga negara yang melanggar sampai pelanggaran itu sangat hebat sekali, maka dia berhak untuk dihukum mati, dihabiskan, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, dalam kerajaan HaMasiah yang diperintah adalah bangsa-bangsa, bukan keluarga. Keluarga tidak akan dikenai hukuman mati, karena untuk keluarga ada hukum sendiri, namanya hukum kasih karunia, hukum anugerah. Saudara-saudaraku, jadi ya, yang akan diperintah dengan tongkat besi atau dengan hukum yang legal itu, saudaraku, adalah bukan pemercaya, bukan orang percaya, ya. Ini hukumnya tongkat besi, Wahyu 22 ayat 6-27. Di sini ada hukuman mati, saudara-saudaraku. Di negara kita ada hukuman mati? Ada ya? Ada ya? Artinya warga negara bisa dihukum mati, betul ya? Saudara-saudara, kalau punya anak, anaknya berbuat salah, keterlaluan, apakah saudara akan hukum mati dia? Halo? Wah, kebangetan nih, gue mesti bunuh nih. Ada gitu? Halo? Ada, tapi itu bukan keluarga. Itu keluarga yang sudah mengikuti hukum kerajaan. Jelas? Jelas? Saudara-saudaraku, keluarga yang benar nggak ada hukuman mati, saudara-saudaraku. Dalam hukum keluarga terhadap anak-anak, orang tua hanya mendidik. Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu tabah menanggung didikan, Elohim bertindak kepada kamu seperti kepada anak-anak. Sebab siapa yang menjadi anak yang ayahnya tidak mendidiknya? Bukan menghukum, ya, menghukum sama mendidik itu harus saudara bedakan. Makanya omongannya jangan sampai salah. Papa hukum kamu, berdiri di sini dengan nada dendam, marah gitu. Jangan, saudara. Saudara-saudara, didik dia, katakan kepadanya apa yang salah boleh diberitahu, tapi apa yang seharusnya saudara harus beritahu.
didik, saudaraku. Tapi kalau waktunya, saudara harus juga menggunakan pukulan gitu, saudara jangan sampai memukul itu dengan kebencian. Bisa nggak? Susah Pak, makanya lebih baik jauhkan pukulannya. Tapi kalau sampai perlu pukulannya, Alkitab bilang, perlu kok Pak, kalau nggak dipukul itu nanti nggak, ya silakan, saudaraku. Tetapi sifatnya tetap mendidik. Ya, kalaupun harus ada hajaran, sifatnya bukan menghukum, membalas setimpal kejahatan. Orang tua bukan algojo, tapi pendidik. Dalam hukum anugerah tidak ada hukuman mati, saudaraku. Tidak ada. Jelas? Dan ini yang harusnya saudara sadari, saudaraku. Dengan begitu, saudaraku, ya udah selesai. Dengan begitu, kita akan lebih tahu bagaimana kita membawa kehidupan ini. Saudara, lagu tadi mengatakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Mungkin tadinya waktu kita nyanyikan ini, kita merasa layak ada di tempat ini. Kita sedang sujud dalam artian roh kita menyembah Tuhan, dan kita merasa bangga. Tuhan, aku ini orang baik, jadi aku layak, aku benar-benar layak ada di sini. Sekarang kita ubah, saudaraku. Kita sebetulnya tidak layak, tapi Tuhan mengasihi kita. Lalu setelah ini, yuk kita biarkan diri kita diubah. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Biar sesuatu terjadi lagi bagi kemuliaannya. Amin. Saudaraku, saya pikir ini saja yang ingin saya sampaikan. Nanti mungkin yang akan datang kalau Tuhan menyingkapkan lagi, saya akan sampaikan lagi. Saya akan menyanyikan lagu bersama-sama dengan saudara. Bapa, Engkau mengenalku. Dari dulu Tuhan sudah mengenal kita. Lalu sekarang setelah dikasihi, kita mengenal Dia, saudara. Iya, kita belajar mengenal Dia lebih dalam melalui firman. Kita belajar mengenal Dia lebih dalam melalui kebenaran-kebenarannya. Dan itu yang akan membuat kita semakin hari bukan semakin mengandalkan perbuatan kita, tapi justru semakin tahu seperti Yohanes bersandar di dada Tuhan Yesus, semakin mengasihi Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dari dulu Dia sudah mengenal kita. Sebelum dunia ini dijadikan, Dia sudah tahu bahwa ada Yahya, ada Joko, ada Antoni, ada Hyandiono, ada Anton, ada saudara semua, ada Gersom, ada Pak Dewan, ada Pak Henry, ada Pak Hendrikus, ada Pak Joko, ada semua saudara. Dia sudah kenal. Dan Dia sudah bilang, aku tidak akan membinasakan keluargaku. Aku akan lebih mengasihi keluargaku. Aku akan memelihara mereka dengan kasih setia abadiku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Kita bangkit berdiri dan katakan, Engkau tahu ceritaku, dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
masa lalu, Engkau tetap memilihku, mudahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia, bukan setia sampai akhir hidup. Bukan setia karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Bapa, inilah janji kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Engkau sudah mengangkat kami menjadi keluarga-Mu dan tinggal dalam kerajaan-Mu. Bapa, kami bersyukur kami boleh menerima firman-Mu pada saat ini. Biarlah Bapa, firman yang kami dengarkan saat ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, biarlah Ruah Kudus-Mu menuntun jemaat-Mu, membimbing jemaat-Mu untuk senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu, dan untuk senantiasa merenungkan firman-Mu, dan untuk senantiasa melakukan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau sudah memakai Pak Gembala kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati gembala kami, Bapak Yaya Iskandar. Bapa, berkati hidupnya, berkati anak istri cucu menantunya. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau tambahkan cucu yang baru Bapa. Bapa, kami percaya Engkau juga memelihara, menjaga, melindungi cucu yang barunya ini, cucu yang keduanya ini Bapa. Bapa, pakai Pak Yaya, istri, orang tuanya dan seisi rumahnya untuk juga menjaga, mendidik, merawat cucu Pak Yaya. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur atas pelayan-pelayan-Mu pada saat ini, baik pemain musik, WL, singer, multimedia, aser, guru-guru sekolah minggu. Engkau juga urapi mereka, Engkau juga berkati mereka. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami serahkan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi satu persatu, Engkau memberkati satu persatu. Berkati mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati masa depan mereka. Bapa, buat jemaat-Mu menjadi kepala bukan ekor. Semakin hari semakin naik, tidak akan turun Bapa. Dan Bapa, pakai jemaat-Mu untuk mengemban misi-Mu, memberitakan Injil-Mu, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk rencana retreat bersama pada hari pada bulan Maret, pada hari raya Paskah.
Tuhan persiapkan segala sesuatunya. Biar kami semua boleh ikut, boleh merayakan sukacita, boleh merayakan bersama Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Bapa. Bapa, kami serahkan segala program rencana gerejamu ke dalam tangan-Mu. Berkati semua programnya, berkati semua rencananya di tahun 2024 ini. Biar semua program rencana boleh berjalan dengan baik oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka berbeban berat, Kau berikan keringanan. Kalau mereka terikat, Kau berikan kelepasan. Karena kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu juga ada dalam kehidupan mereka. Dan bila Bapa di hari Minggu yang akan datang, mereka boleh hadir di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini, mendengarkan firman-Mu di tempat ini, dan berdoa di tempat ini. Bapak Yahweh, kami serahkan bangsa dan negara ke dalam tangan-Mu. Kau juga memberkati bangsa dan negara ini. Biarlah Bapak damai-Mu, sukacita-Mu ada senantiasa dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Bapak, kami serahkan Pilpres dan Pilkada ke dalam tangan-Mu. Bila Bapak, Pilpres dan Pilkada boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai TNI Polri untuk menjaga, mengamankan proses demokrasi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan pemimpin yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bapak, kami percaya Engkau tidak akan berpisah karena Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat dari-Mu dari Bapak Gembala kami, Pak Yaya Iskandar. Haleluya. Saudara-saudara, tadahkan tangan. Setelah mengetahui bahwa kita sangat dicintai oleh Tuhan Yesua HaMasiah lebih dari apapun keadaan kita tetap dikasihi oleh Tuhan kita karena kita adalah anak-anak-Nya. Karena itu kita tidak akan berusaha lagi untuk membuat Tuhan terkesan atas segala jasa-jasa dan kehebatan kita. Tapi sebaliknya kita mengalir dalam roh untuk dibarui dari hari ke hari menjadi berkat indah di tengah-tengah dunia. Karena itu sebelum pulang, saudara-saudara, tadakan tangan, buka hatimu, kita terima berkat surgawi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Ruach HaKodes menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup di bumi ini, kita akan berdiri teguh, tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan karena percaya bahwa dalam anugerah Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan Yesua HaMasiah, segala jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Sebaliknya kita akan menjadi berkat besar di tengah-tengah dunia ini, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turunkan atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya.
hal ingin saya sampaikan. Pertama, saya berterima kasih untuk doa-doa saudara-saudara semua sehingga menantu saya boleh melahirkan dengan selamat karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ini yang terpenting adalah jangan lupa daftar retreat, saudara-saudaraku. Retreat sebentar lagi, bulan Maret yang akan datang. Kita harus secepatnya daftar karena kita pasti ngerasain suasana yang luar biasa. Tempatnya indah, bagus ya. Sayang sekali nggak ada tayangan yang bisa ditayangkan. Bagus, saudara-saudaraku. Pokoknya makanannya juga melimpah, pasti makanannya melimpah. Jadi tolong daftar ya. Harganya kan nggak terlalu mahal ya Pak Ketua ya. 1 juta untuk 2 malam, 3 hari. Jadi 3 kali, 1 hari itu 3 kali makan. Ada snacknya lagi. Pokoknya murah, saudaraku. Ya, saudara mulai sekarang nabung supaya pada waktunya sudah bisa lunasi ya. Bayarnya bisa cicil kok, bisa kepada Ibu Isya ya, atau kepada siapa? Pak Surya, kepada Pak Surya ya, cicil. Oke, mungkin Pak Ketua ada pengumuman, silakan tambahkan. Makasih. Nanti baru Pak Ketua dulu. Shalom, luar biasa, sehat semua ya. Saya mau menambahkan Pak Gembala, tadi sudah dikatakan daftar dong yang belum daftar. Saya cuma mau lihat dari pemusik ada nggak yang mendaftarkan? Angkat tangan ya kalau ada. Belum? Oke. Yang di sini? Angkat tangannya, oke. Bagian sini, oke. Bagian sini, luar biasa. Bagian sini, nah Papa Idon, Ibu Hana, semuanya nih saya harap mendaftarkan. Kita mau happy loh di sana, ya. Katanya tadi Pak Gembala bilang, warga kerajaan sorga, ya, luar biasa, beri kemuliaan untuk Bapak Yahweh di sorga. Saya cuma mau menghimbau, tolong kita daftarkan, berkatnya pasti ada. Saya yakin dan percaya Tuhan kita nggak pernah berhutang dengan kita, ya, Tuhan kita pasti memberkati kita. Nah, untuk itu saya sekali lagi menghimbau semua, kalau bisa mendaftarkan, kita rame-rame di sana. Kemarin saya dapat pengumuman sedikit dari Pak Horas, itu 20 peserta. Dari Pak Filemon 10 ya, 10 atau 20 peserta. Dari Cisauk ya, Cisauk kalau tidak salah, itu 10 peserta. Kira-kira pokoknya 57 peserta. Nah, kita ini harus yang paling banyak. Ya, amin. Semuanya harus paling banyak di sini. Karena kita mau benar-benar kekeluargaan yang tadi dikatakan keluarga kerajaan sorga. Oke, Bapak Ibu, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya harap kita pulang, kita mendaftarkan Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus HaMasiah, kembali Tuhan kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan-Mu dalam ibadah kami. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan, kiranya Kau sucikan, kuduskan, layakan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Tuhan yang balas berkat dalam kehidupan setiap kami yang ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Amin.